Meskipun menjadi simbol keindahan yang menakjubkan dan luar biasa, Gurun Sahara merupakan salah satu ekosistem yang paling ekstrim di dunia. Karena kekeringan ekstrim akibat pemanasan global, Gurun Sahara terus meluas. Lebih banyak lahan mengering dan menjadi bagian dari wilayah tandus di Afrika. Namun, kabar baiknya adalah ada sebuah proyek besar di Afrika Utara sedang dilakukan. Hal ini untuk memulihkan lahan yang terdegradasi dan menghentikan perluasan Gurun Sahara. Proyek ini sudah menunjukkan hasil yang memuaskan ataupun menakjubkan. Inilah proyek Tembok Hijau Raksasa. Wilayah Sahel adalah kawasan transisi di Afrika yang memisahkan gurun di utara dari wilayah tropis di selatan. Wilayah ini kondisinya semi kering, berpasir, dan rentan terhadap kekeringan ekstrim. Suhu di Sahel berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Hal ini berlaku sepanjang tahun. Tetapi curah hujan di sana tidaklah konsisten. Kondisi ini diperburuk oleh kenaikan suhu global yang menyebabkan kekeringan semakin panjang dan parah. Menurut PBB, suhu di Sahel meningkat 1,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata global. Dengan 80% lahannya mengalami degradasi. Masalah utama di Sahel ini ada beberapa, di antaranya overpopulasi. Penduduk terkonsentrasi di dekat sumber air, menyebabkan kelangkaan air dan juga pasokan pangan. Yang kedua yaitu overgrazing. Permintaan daging meningkat, mengakibatkan penggembalaan berlebihan yang mempercepat erosi tanah. Konflik di Sahel juga sangat mempengaruhi ketidakstabilan akibat kelompok-kelompok ekstremis dan juga milisi sangat berpengaruh atau menjadi masalah di Sahel. Selain itu, ada juga yaitu masalah desertifikasi, hilangnya lahan produktif akibat kekeringan dan juga aktivitas manusia. Gurun Sahara adalah gurun panas terbesar di dunia yang terletak di Afrika Utara. Gurun ini mencakup luas sekitar 9,2 juta kilometer persegi. Hampir setara dengan luas daratan Amerika Serikat. Sahara meliputi sebagian besar wilayah negara-negara seperti Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Nigeria, Sudan, dan juga Tunisia. Sahara memiliki iklim yang sangat kering dengan curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 25 mm per tahun di banyak area. Suhu di siang hari sangat panas, bisa mencapai 50 derajat Celcius. Sebaliknya, jika malam hari bisa menjadi sangat dingin, bahkan mendekati angka 0 derajat Celcius. Gurun Sahara tidak hanya terdiri dari padang pasir yang berpasir saja, tetapi juga memiliki pegunungan, dataran berbatu, lembah, dan oasis. Bukit pasir yang ada di Sahara dapat mencapai tinggi hingga 180 meter. Meskipun Sahara lingkungan yang sangat keras, masih ada sedikit atau terdapat tumbuhan dan hewan yang mampu bertahan hidup, seperti pohon akasia, rubah vanek, ular, kadal, dan juga unta. Gurun Sahara memiliki sejarah panjang sebagai jalur perdagangan kuno, terutama dalam perdagangan garam, emas, dan juga Buddha. Banyak suku nomaden seperti suku Tuareg yang hidup dan beradaptasi dengan lingkungan di gurun tersebut. Gurun Sahara telah meluas sekitar 10-18% sejak awal abad ke-20 dengan laju pertumbuhan 48 km per tahun. Gurun Sahara mengancam kehidupan jutaan orang dan habitat di Sahel. Salah satu dampaknya adalah penyusutan Danau Chad
yang telah kehilangan 90% luasnya sejak tahun 1960-an. Proyek Tembok Hijau Raksasa diluncurkan pada tahun 2007. Proyek ini bertujuan untuk memulihkan sekitar 100 juta hektar lahan yang terdegradasi melalui penanaman pohon dan perbaikan ekosistem. Awalnya hanya dirancang sebagai barisan pohon sepanjang 8.000 km. Kini, proyek ini menjadi mosaik lanskap yang melibatkan lahan pertanian, padang rumput, dan juga hutan. Proyek ini juga melibatkan inisiatif lokal yang terbukti berhasil. Yang pertama ada teknik Zaipit atau Burkina Faso dalam bahasa Nigeria. Gambaran dari teknik ini yaitu membuat parit berbentuk bulan sabit yang diharapkan bisa menangkap air hujan untuk menyuburkan tanah. Dengan adanya parit ini sudah terbukti bisa menangkap air hujan dan juga menumbuhkan benih-benih yang ditanam di sana. Ada teknik lain yang juga berhasil diterapkan di sana, yaitu kebun melingkar, di mana pohon yang tahan akan kekeringan bisa melindungi tanaman pangan dari panas dan angin. Hingga saat ini, baru 18 juta hektar lahan yang berhasil dipulihkan, jauh dari target yaitu 100 juta hektar. Pendanaan dan juga koordinasi antar negara masih menjadi tantangan. Namun proyek ini terus berjalan melalui inisiatif kecil di berbagai daerah. Organisasi non-profit nasional maupun internasional juga berkontribusi dengan menanam jutaan pohon untuk memulihkan ekosistem di sekitar Gurun Sahara. Meskipun tertinggal dari jadwal, proyek Tembok Hijau Raksasa ini menunjukkan bahwa kolaborasi dapat menghasilkan perubahan besar. Dengan kerjasama antara masyarakat lokal dan dunia internasional, Afrika dapat menghijaukan Sahel dan menghentikan laju meluasnya Gurun Sahara. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kondisinya sebaliknya? Atau juga akan menghijaukan lahan-lahan yang sudah terdegradasi? Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini bermanfaat dan menarik, silahkan like dan juga share. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah.